Halo, berjumpa lagi dengan kami, Panduan Observasi Profil dan Kondisi Perkembangan Peserta Didik yang disusun oleh Nova Armareski, Dea Rizka Amalia, Wahyu Catur Oktaviadi, Rido Akbar, dan Handrian. Baiklah, di sini ada ragam karakteristik peserta didik. Nah, dalam mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada bahasa. Nah, di dalam perkembangan bahasa peserta didik yaitu suatu proses di mana peserta didik mulai mengekspresikan dirinya melalui interaksi sosial dengan menggunakan simbol-simbol sesuai kaidah yang telah disepakati bersama. Dan kematangan dalam berinteraksi tergantung pada pematangan otak secara biologis, sehingga dapat memilah mana bahasa yang baik untuknya, mana yang tidak baik. Kemudian ada etnik. Nah, di negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan kaya akan etniknya. Namun berkat perkembangan alat transportasi yang semakin modern, maka seolah tidak ada batas antara daerah atau suku dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain untuk bersekolah. Sehingga dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam suatu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, dan lain sebagainya. Kemudian ada kultural. Nah, di dalam implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menurut Khairul pada bukunya 2016 halaman 187 memiliki ciri-ciri tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia berbudaya. Nah, di dalam status sosial peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Kemudian minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Menurut Harlock di bukunya 1990 halaman 114 menyatakan bahwa minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Apabila seseorang melihat sesuatu yang memberikan manfaat, maka dirinya akan memperoleh kepuasan dan akan berminat. Kemudian ada perkembangan kognitif. Menurut Piaget, perkembangan intelektual anak usia taman kanak-kanak berada pada taraf pra-operasional konkret. Sedangkan peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Dan peserta didik sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan pada tahap operasional formal. Untuk selanjutnya ada kemampuan atau pengetahuan awal. Nah, di dalam pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu, maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa 8 yang akan dipelajari. Contohnya, siswa sebelum mempelajari tentang pembagian, maka siswa tersebut harus menguasai terlebih dahulu tentang konsep pengurangan. Nah, kemampuan awal bagi peserta didik ini tentunya akan berpengaruh. Kemudian gaya belajar. Nah, gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Nah, gaya belajar peserta didik ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Kemudian ada motivasi.
Nah, di dalam motivasi ini kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi intrinsik dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri. Nah, di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Kemudian ada perkembangan emosi. Nah, di emosi sangat berpengaruh dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Atas dasar hal ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Untuk itu, bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan. Belajar melalui permainan, belajar melalui bermain, dan lain sebagainya. Kemudian ada perkembangan sosial. Nah, di dalam perkembangan sosial ini, peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkat kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu keluarga, kematangan, teman sebaya, sekolah, dan status sosial. Nah, kemudian berikutnya adalah perkembangan moral dan spiritual. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku, karena moralitas memiliki kriteria nilai palu yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak dan tidak layak. Kemudian ada perkembangan motorik. Nah, di dalam perkembangan motorik ini menurut Hurlock diartikan perkembangan gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat, saraf, dan otot yang berkoordinasi. Nah, perkembangan motorik ini merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu ini meningkat dari keadaan sederhana, kemudian tidak terorganisasi, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah lembar observasi perkembangan bahasa yang telah kami lakukan. Nah, mencakup 5 aspek, yaitu fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian ada lembar observasi sosial emosional. Nah, di dalam lembar observasi sosial emosional ini hanya mencakup 2 aspek, yaitu sosial dan emosional, di mana peserta didik bermain bersama teman-temannya, peserta didik dan lain sebagainya. Dan ada lembar observasi perkembangan moral. Di lembar observasi perkembangan moral ini yaitu ada spiritual, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi, di mana masing-masing aspek mempunyai indikator yang berbeda. Kemudian ada lembar observasi etnik. Nah, di dalam lembar observasi etnik ini ada indikator dan aspek penilaian, di mana indikator etnik ini mencakup 4 aspek penilaian, yaitu siswa menghormati keberagaman etnik, suku, bangsa yang ada di kelas. Kemudian ada lembar observasi kultural. Nah, di dalam lembar observasi kultural ini mencakup 4 aspek, di mana ada kesenian, kepercayaan, norma, kemudian kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, di dalam lembar observasi status sosial ini ada pekerjaan orang tua, kemudian pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, kekayaan orang tua, di mana mempunyai kriteria penilaian yang sangat berbeda-beda. Skor untuk siswa 1, siswa 2, dan siswa 3. Kemudian ada lembar observasi perkembangan minat, yaitu mencakup 5 aspek: ketertarikan, keterlibatan, perhatian, kemudian peserta didik bertanya kepada guru jika tidak bisa menjawab pertanyaan, dan guru. Kemudian lembar observasi kemampuan awal. Nah, di sini mencakup 6 aspek, terdiri dari membaca, menulis, berhitung, kemudian kesiapan dalam memulai pembelajaran, kemudian materi yang akan dipelajari, kemudian mengingat materi sebelumnya. Kemudian ada lembar observasi gaya belajar.
Nah, di sini mencakup 3 aspek, di mana ada gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik yang mempunyai aspek penilaian yang sangat berbeda-beda. Kemudian ada lembar observasi motivasi belajar. Nah, di sini mencakup 5 aspek, di mana ada semangat dalam pembelajaran, memiliki rasa keinginan tahuan, mampu mengerjakan tugas, memiliki rasa percaya diri, dan memiliki daya konsentrasi yang sangat tinggi. Kemudian ada lembar observasi perkembangan motorik. Nah, di sini ada 2 aspek indikatornya, yaitu motorik kasar, motorik halus. Nah, aspek penilaiannya ada bermacam-macam. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di presentasi kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.